orang zaman kita yang katanya anak milenial. Sejarah itu baca. Kebetulan kami FSPMI bagaimana mengawal tentang Omnibus Law pada saat masih dalam bentuk draft rancangan. Jadi pemerintah mempunyai draft, kami diundang. Tetapi apa yang kami usulkan itu tidak pernah selalu dikesampingkan oleh pemerintah. Dan kami melihat bahwa selama proses di dalam membuat peraturan undang-undang ini, mereka lebih terkesan pemerintah itu menutup-nutupi. Karena setiap kami mendapat informasi mereka akan melakukan rapat di mana berkaitan dengan undang-undang ini, pembuat undang-undang, kami selalu melakukan aksi. Dan mereka berpindah-pindah tempat untuk terkesan menghindari apa yang menjadi tuntutan kami. Dan begitupun dengan Dewan Perwakilan Rakyat menurut pemahaman kami. Jadi ini tidak transparan dan seperti diketahui bahwa undang-undang ini sudah 2 kali direvisi sejak berlakunya di tahun 2020. Itu karena kami terus memaksa melakukan aksi-aksi untuk meminta itu dirubah. Menurut pemahaman kami, ya, dukungan pemerintah, karena pemerintah memang melihat dua sisi antara pengusaha dan juga pekerja. Kami melihat bahwa pemerintah Indonesia lebih cenderung berpihak kepada pengusaha saat ini dengan alasan ekonomi dunia. Maka kami selalu melakukan protes terhadap pemerintah berkaitan dengan peraturan ketenagakerjaan tersebut. Omnibus Law ini emang adalah pure kepentingan para pengusaha kepada pemerintah. Faktanya kenapa? Tahun 2020, nomor 11 tahun 2020 itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki selama 2 tahun. Tidak ada transparan sama sekali. Karena tidak pernah melibatkan serikat ketika menyusun draft. Serikat dipanggil hanya ini akan ada undang-undang Omnibus Law draftnya, tapi tidak diberikan draft sama sekali. Sehingga tidak bisa mempelajari mana pasal-pasal yang merugikan. Tiba-tiba muncul dan disahkan muncullah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Setelah mengalami banyak penolakan-penolakan, aksi-aksi, dan kita memang serikat tidak pernah dilibatkan untuk bicara ini loh pasal terkait misalnya kesehatan, pengupahan, hubungan kerja dan sebagainya, itu tidak ada sama sekali bicara dengan kita, dengan kami dari serikat. Pembuatan undang-undang di DPR RI dibuat secara ada kajian ilmiahnya, ada panjanya, ada pansusnya, baru dibuat undang-undang. Kapanpun pemerintah ingin merubah sebuah peraturan, misalnya merubah pesangon, dia tinggal merubah peraturan pemerintahnya, tidak perlu dia membuat undang-undang yang lama gitu. Nah akhirnya sebuah peraturan itu akan menjadi kepentingan siapa yang berkepentingan dengan undang-undang itu gitu, tidak berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Nah ini jadi proses demokrasi juga akhirnya terhambat juga. Pemerintah tidak pernah menghalangi ya untuk legislasi misalnya tentang Omnibus Law, karena kita melakukan gugatan, banyak serikat melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi ketika putusan MK Mahkamah Konstitusi waktu itu diputuskan harus memperbaiki formil daripada undang-undang itu, mereka tidak memperbaiki itu, tapi justru mereka membuat perpu, menerbitkan perpu. Bukannya diperbaiki lagi, justru membuat perpu, bahkan banyak melakukan serap aspirasi. Ini kan pemerintah sebenarnya tidak patuh terhadap instruksi daripada pengadilan, gitu kan, putusan pengadilan. Seharusnya memperbaiki bagaimana formil undang-undang, tapi malah mengeluarkan perpu. Ini sangat bertentangan dengan sistem perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, secara serikat pekerja kami membuat PKB. Dan di skala nasional, karena kami berpikir bahwa ini adalah keputusan politik antara pemerintah dengan partai politik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat, maka kami mencoba masuk, baik itu di dalam posisi pemerintahan, khususnya di bidang ketenagakerjaan, maupun di dalam politik, seperti partai politik. Dan kami sudah mencoba itu dengan adanya Partai Buruh
di Indonesia. Tetapi memang di dalam pemilihan umum saat ini, Partai Buruh hanya bisa ada keterwakilannya di beberapa daerah, tapi di tingkatan regional bawah, tidak di Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat nasional. Atau dinamakan adalah reformasi hukum perburuhan. Reformasi hukum perburuhan itu awalnya cuma 7 yang kami usulkan. Dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja, maka ini menjadi lengkap. Reformasi hukum perburuhan bukan hanya persoalan Undang-Undang 170 tentang kesehatan kerja. Kami sedang mencari partner, siapa yang bisa dan ingin bekerja sama dengan kelompok-kelompok serikat pekerja serikat buruh yang konsentrasi terhadap reformasi hukum perburuhan. Karena kami sudah mencoba untuk membuat rundown bagaimana tahapan-tahapan yang akan dilalui untuk masuk kepada sebuah perubahan yang dikategorikan reformasi hukum perburuhan.